Motingko Bushie, seorang seniman dan sutradara, namun dikenal sebagai seorang sastrawan. Bustamin Jalid nama kelahirannya pada 21 November 1937. Dan di kota Minangkabau, ia memiliki gelar adat sebagai Said Maharajo dan berlanjut menjadi Matinko Bungo setelah kedua orang tuanya meninggal ketika ia berumur 12 tahun. Inisial Matinko Bungo atau MB berkembang menjadi Motingko Bushie pada tahun 1953 dan dikenal sampai akhir hayatnya pada 18 Juni 1999. Ia memulai awal karirnya sebagai seorang penulis di atas mesin ketik pemberian Tomoyuki Yamashita, seorang jenderal tentara kekaisaran Jepang semasa Perang Dunia Kedua. Pemberian mesin ketik ini menghasilkan banyak prestasi dan melahirkan 200 karya yang tersimpan di Washington dan Korea Selatan. Berlanjut generasi pada tahun 2020, kegelisahan dan takut akan kehilangan jejak seorang sastrawan besar dari pandangan generasi milenial, Yayasan Standar Mind memperingati kembali seorang sastrawan besar Indonesia pada tanggal 21 November 2020 bertepatan dengan kelahirannya. Yayasan Standar Mind mengenang pengarang besar ini melalui sebuah karya teater film dari salah satu karyanya, Dosa Kita Semua, yang ditulis pada tahun 1963. Selamat menyaksikan, salam drama Indonesia. Motinggo, kau ini manusia yang disayang Tuhan, sekaligus disayang setan. Selamat tinggal seluruh bayu teman. Aku pergi jauh ke negeri seberang. Bukan mencari ilmu di negeri orang. Bekal hidup kelak di hari tua. Selamat tinggal kasihku yang tercinta. Sebentar lagi. Ya, sebentar lagi. Sudah berapa lama Kapten kerja di kapal? 20 tahun lebih. 20 tahun. Ya, 20 tahun. Tidak mengganggu rumah tangga. Saya tidak berumah tangga. Maaf. Kalau saya turun ke darat, saya akan menemuinya. Maksud saya, istri saya yang sah. Saya dulu pernah punya istri. Tetapi dia tidak suka kalau saya jadi pelaut. Dan akhirnya saya mengabulkan permintaannya untuk menikahi seorang haji. Dan sekarang hidup bahagia. Rokok. Terima kasih. Saudara tadi bilang sudah 2 tahun tidak pulang. Iya. Saya jadi ingat akan pepatah. Ada pepatah yang mengatakan, saya masih ingat. Oh, tapi saudara jangan marah. Silakan. Begini bunyinya. Jika kita pergi meninggalkan rumah lebih dari 40 hari, maka sebaiknya kita menaburkan debu di sekeliling tempat tidur kita. Apa maksudnya? Supaya kita tahu, selama kita pergi, kita bisa melihat jejak orang yang datang ke rumah kita. Istri saya seorang perempuan yang setia, Kapten. Istri saya juga seorang yang setia. Iya, tapi saya kira istri kita tidak sama.
Selamat pagi. Renungkanlah pepatah tadi. Dan jangan lupa, itu pepatah dari timur. Nama saya Brik Kandila. Saya membosankan barangkali, karena saya datang lagi. Tetapi saya selalu senang kalau berbicara tentang laut. Lihat burung-burung itu. Mereka telah mengajarkan kami bagaimana rasanya dan bagusnya hidup di laut. Oh ya, Tuan bernama Brik Kandila. Dan nama kapal saya, Kota Baru. Ingat itu. Kalau suatu saat saudara membutuhkan saya, Brik Kandila. Nama kapal ini Kota Baru. Hei Bung, maaf kalau saya membosankan. Kalau Bung datang lagi ke kapal ini, ingat namanya Kota Baru. Jangan lupa, bawakan saya burung nuri. Akan saya bayar berapapun. Baik. Jangan lupa, nama saya Brik Kandila. Dan nama kapal saya Kota Baru. Selamat! Atas nama birunya atas nama birunya haruskah aku bertemu denganmu di persimpangan jalan yang sunyi bagaikan patah tapi jiwa yang kemana? Apakah mereka bahagia seperti aslinya yang Tuan Wahab. Tidak usah dijelaskan Tuan Senama.
Malam ini saya akan tidur di hotel. Iya Tuan. Kami pikir Tuan Wahab sudah... Maaf ya Tuan ya. Kami kira Tuan sudah meninggal. Meninggal dunia. Iya Tuan. Tiada bulan di wajah rawan, tiada bintang di hati bimbang, kabut semara menirai jiwa, menyelubung jantung kalbu. Hai Bung, berikan Dila. Tadi pagi, sudah lupa? Oh, belum Tuan. Maaf kalau saya terlalu banyak bicara. Bung terlihat seperti punya masalah. Mari kita minum. Atau kita berlomba minum tanpa gelas. Bagaimana? Hah? Saya mendapatkan masalah, Bung. Hai Bung, kapal saya itu sudah bocor 5 kali Bung. Tadi persetan. Lupakan itu semua. Malam ini kita bersenang-senang. Malam ini kapal itu akan bongkar muatan, lalu akan ditampal sedikit, dan penumpang tidak akan pernah tahu kalau kapal itu bocor atau tidak. Cuman kapten yang bertanggung jawab terhadap kapal itu. Mari kita minum. Maaf Tuan, saya tidak ikut minum. Oh, oke, baik. Kalau Bung tidak mau berlomba dengan berikan Dila, baik, berikan Dila sendiri yang akan berlomba dengan berikan Dila. Karena berikan Dila punya slogan, pada saat susah harus tetap senang, dalam keadaan berdosa pun harus tetap tenang. Itu adalah slogan dari kata-kata mama saya. Mama saya sudah tua, umurnya 100 tahun, lebih tua dari kota ini. Saya membosankan barangkali. Itulah makanya saya kenapa lebih suka di laut. Orang di darat itu tidak suka bicara-bicara. Makanya saya itu lebih suka bicara-bicara. Maaf Tuan, saya permisi duluan. Tiada tawa di kering mata, hanya tangisan lagu derita. Boleh dilihat, tapi jangan dibayar. Paman. Aku telah membuat perusahaanku, Paman. Sekarang sudah menjadi lebih luas. Aku tidak membuat aki sekarang. Aku juga membuat ranjang. Tempat tidur. Ya, tempat tidur. Berarti tempat tidur yang aku menginap semalam, kau juga yang membuatnya? Ya, Paman. Aku telah mengambil alih perusahaan Pak Rajab. Oh iya, di mana Pak Rajab? Itulah akhirnya, Paman. Beliau adalah orang yang sangat bersemangat bekerja keras. Akhirnya dia batuk berdarah. Akhirnya akulah yang mengambil alih semua perusahaannya.
Bagus, Talib. Asal kau jangan ulangi lagi saja nasib Pak Rajab. Ya, terima kasih. Paman, kesehatan mereka selalu aku jaga. Aku memberikan susu, pemeriksaan dokter, semuanya cukup. Aku malu terhadap ejekanku kepadamu dulu, Talib. Jam 10 temui aku di Hotel Bara. Kau mengira aku mati di rantau. Siapa yang menjual rumah di gudang lelang? Ibu Rom, tapi aku tidak tahu tentang hal itu. Tapi aku kenal betul sama tulisanmu, Talib. Bukankah itu tulisan? Ya, Berapa penawaran? aku tidak tahu, Paman. Ya sudah. Kalau begitu nanti kau jelaskan. Paman, aku akan jelaskan. Tapi bukan aku yang mengusulkan untuk menjual rumah itu, Paman. Hidungmu hitam. Nanti kau temui aku jam 10 di Hotel Bara. Paman, Paman mau kemana sekarang? Mau ke hotel. Istirahat. Bilang sama istri saya pergi makan siang. Sebentar. Tiada lagi senyum manis bisik lirik, tiada lagi tawa riang belas Hei, Bung. Bung belum berangkat. Selamat sore, Bri Kandila. Sebentar. Biar aku ramalkan nasibmu. Tadi aku meramal bahwa kapalku akan rusak sedikit. Tentang perempuan yang Bung pikirkan itu, sudahlah, hanya bikin sakit hati saja. Tidak usah diteruskan, Tuan. Kenapa? Ini hanya sebuah kertas. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu dibawa susah semuanya. Hah? Tuan Bri Kandila. Ya, Tuan kelihatannya gembira sekali. hidup itu memang harus gembira. Kenapa harus dibawa susah? Hah? Hidup ini hanya mengisi waktu-waktu kosong saja.
Kalau kamu tidak percaya, kamu tanya klasi-klasi saya. Saya tidak pernah yang namanya melamun. Tapi apakah mungkin kalau Tuan berikan Dila tidak melamun saat tidur? Saya hampir tidak pernah tidur kalau bukan di darat. Karena saya tahu kapal saya bocor. Jadi saya tidak pernah tidur di lautan. Tapi kelihatannya Tuan ini suka sekali membicarakan tentang perempuan. Kalau begitu bagaimana kalau kita membicarakan tentang perempuan ya sampai jam 10 malam? Jam 10 pagi pun saya sanggup kalau untuk membicarakan masalah perempuan. Tetapi jika kita berbicara dengan perempuan, tetapi kalau kita membicarakan perempuan dengan seorang laki-laki, free man, come on. Itu tidak mungkin. Itu sama saja menjual kita punya strategi kepada orang lain. Ini bukan untuk diperjualbelikan, Bu. Tuan berikan Dila. Sepertinya Tuan mabuk. Bukan. Saya tidak mabuk sama sekali. Lihat. Saya tidak mabuk. Tapi maaf Tuan. Saya permisi sebentar. Baik. Saya di sini saja. Di kamar nomor 10. Yang gugur ke bumi, Brom. begitulah Kamu jauh. hati Mimpi apa kamu kemari? ku yang pedih. Paman Wahab telah kembali. Mukamu tegang sekali, Kak Wahab. Ibumu masih sakit. Dia tidak sakit. Orang tua manja. Sekarang aku yang mengambil putusan hidupku sendiri. Selama 31 tahun di penjara. Lalu, apa rencanamu? Aku pengen masuk tentara, Sum.
Hei, kemana kau seharian ini? Sakit? Tidak. Dari mana? Kebun kelapa. Rumah tunanganmu? Pacaran seharian? Iya. Laki-laki apa kau ini? Kau pacaran seharian? Iya. Ya pula jawabmu. Kalau lebih baik jadi tukang catur atau jadi apa saja lah, daripada kau mengisi kekosongan pergi ke perempuan dengan perlok kantormu ini. Laki sehat mencari Dari mana kau perempuan. belajar? Papa sendiri. Dari mana kau belajar ilmu kesehatan? Di mana laki-laki cari perempuan sejak pagi sampai sore? Hah? Di mana? Di bumi waras. Di mana kau lihat? Di bumi waras. Kuharap kau jangan ulangi lagi hinaan terhadap papamu tadi ya. Jangan bahas lagi peristiwa bumi waras. Ini bukan bumi waras, ini Batu Raja, Pak. Ada apa dengan Batu Raja? Begini, Tuku Asmoro baru pulang dari Pron. Tuku Asmoro. Itu untunglah dia pulang dengan selamat. Itulah yang akan saya bicarakan, Pak. Saya tak mau bicara tentang perang. Setan. Wahab, kau mau ke Batu Raja? Mau ke neraka? Kelak kau akan menyesal karena pulang dengan cacat. Jika kau pergi, jangan menginjak rumah ini lagi sepulang dari front. Rumah ini akan jadi abu jika perang menghebat. Aku pergi sebenarnya untuk menjaga rumah ayah tidak menjadi abu seperti ini. Jika jadi juga, itu karena keadaan, Pak. Ketika perang selesai, rumah ayahku pun ikut selesai. Lelaki tua itu diculik pada malam hari oleh pemuda-pemuda gerilya yang membuat rumah ini menjadi abu seperti ini. Ada cinta yang tak sempat terucap oleh lelaki tua itu. Tepat pada malam itu, hanya ada satu harapan yang bikin aku kehilangan semuanya. Ya, mungkin Sumiwilah yang satu-satunya dapat menghiburku. Tapi kenyataan selamanya pahit. Tepat pada malam itu aku memandang bingkai foto yang terpajang. Ibunya berkata padaku, "Ia sudah kawin, Hap. Baru saja." Sempat aku tidak percaya kata cinta pada saat itu.
kira-kira pada saat itu aku lagi berjuang melawan maut di front. Bukan aku yang gugur, tapi bagian hatiku yang gugur di kejauhan sana. Dan aku tahu kau, Sung, yang menungguku duduk di balik pas bunga. Aku bukan lelaki goblok, tukang hibur istri yang bukan istriku, perempuan sebagai alat penawaran.
Aku akan malu melihatnya. Atau aku bunuh diri saja ya? Di mana-mana lelaki selalu menjadi sumber masalah. Tapi bagaimana anak-anak kalau aku mati nanti? Dia memang lelaki yang keras. Tapi terkadang sifat-sifatnya lembut. Itu Wahardi, anak yang tertua dari pernikahanku dengan Wahab. Dan itu Ruci, anak yang kedua, anak yang nakal, dan wajahnya mirip dengan Wahab. Sementara itu Sumiati, anak yang paling kecil. Anak yang pintar berbicara, walau usianya baru 3 tahun. Dulu ketika ayahnya pergi, dia masih merangkak-rangkak. Tidak ada di dunia ini perempuan yang tidak mengikuti perintah lelaki. Aku hanya punya satu anak dari Madikin. Ia adalah Surama, gadis kecil yang aku bawa pergi menaikkan bis. Kenapa kamu nangisi ayahmu yang berjudi itu? Kalau dia tidak mau berhenti, sumpal mulutnya. Aku juga mengalami kejadian macam begini. Kenapa, Bu? Sumpal saja mulutnya. Aku juga mengalami nasib macam kau. Tapi lama-lama ia akan lebih setia padamu daripada bekas suamimu. Kau pergi karena ditampari suamimu. Dari mana Ibu tahu kalau saya ditampari? Pipimu itu biru-biru. Aku juga mengalami yang begitu dulu. Kubawa anakku lari. Tapi akhirnya aku kembali lagi kepadanya setelah ia sadar. Aku tidak akan kembali kepadanya. Dikutuk Gusti Allah pun aku tidak akan kembali padanya. Aku juga begitu dulu. Sumpah macam kau ini ya. Ya, anak-anak wanita membutuhkan perlindungan bapaknya. Lalu aku kembali lagi kepadanya. Tak lama lakiku kembali berjudi. Dan aku kembali ditampari lagi. Akhirnya pipi perempuan jadi kebah jika saban hari ditampari lelaki. Di mana Ibu tinggal? Di Tanjung Tangan, di Teluk Merah, di Kota Saban. Banyak sekali. Aku sudah tua dan aku mendatangi cucu-cucuku. Kau masih cantik, Nak. Masih laku. Kau mau jadi babu? Aku mau jadi babu Ibu ini. Kau jangan nakal-nakal ya. Mau. Dia mau. Bukan dia, tapi kau.
Cucuku banyak sekali. Lelaki ada, perempuan ada. Kau lihat sendiri banyaknya. Mereka itu selalu membuat hatiku susah. Sekarang tugasmu enteng. Pertama memasak. Sesudah itu menyetrika, kalau itu perlu. Tetapi yang penting, menimba air dimasukkan ke dalam bak di belakang itu. Rom, aku lupa memberitahu. Ini, cucuku yang lelaki ada juga yang nakal. Kadang-kadang suka mencubit pipi. Ya, anak lelaki. Adatnya anak lelaki kan senantiasa nakal. Tapi bukan pipi saja yang dipegang. Aku mau pulang. Aku mau pergi dari sini. Pulang? Hah? Kau mau pulang? Ini, aku kasih kau 3 hari. Habis itu kau antarkan dirimu untuk ditampari lagi. Rom, sebelum kau 50 tahun nanti, kau sudah mampus. Aku tak sudi tubuhku dijamah oleh lelaki, sekalipun itu cucu ibu. Pantas. Pantas kau ditampari karena mulutmu bijak. Aku menghargai kehormatanku. Kehormatan? Kehormatan apa? Kita perempuan-perempuan adalah anjing piaraan saja. Selebihnya tidak. Kalaupun akhirnya kita jadi istri yang sah, itu karena surat kawin saja. Betul tidak? Kita pergi dari sini. Di sini juga banyak orang jahat. Kau akan menyesal, Rom. Kau akan bertemu dengan lelaki di tengah jalan yang lebih nakal dari cucuku. Lalu kau akhirnya datang ke sini lagi. Percayalah, Rom. Percayalah. Kau datang ke sini lagi. Aku peringatkan kepadamu ya, bahwa ini kota. Ini kota. Kau datang dari rumah itu. Iya, Pak. Saya Pak Kapten. Iya, Pak Kapten. Waktu itu saya sedang gila-gilanya, Tuan. Perang sudah selesai. Apalagi pikirku. Bayangkan saja Tuan berikan Dila. Seorang anak muda pulang dari tempur. Keluarganya lenyap semua. Kecuali satu, ponakan saya yang berumur 12 tahun. Dan dialah orang yang saya tunggu saat ini. Ah, sudah jam berapa? Ada jam 10 lewat. Jam 10 lewat. Lihat saja, jangan malu-malu. Ini merek Fortis. Ya, jam 10 lewat. Ada janji? Iya, Tuan. Kalau ada janji sama ponakan, sudahlah persetan lah, lupakan saja. Kecuali kalau kau punya janji dengan perempuan. Tapi pemilik hotel ini pasti tidak mengizinkan kita untuk membawa perempuan masuk ke dalam. Gitu? Coba kau ceritakan lagi tadi. Bagaimana ceritanya? Tadi perempuan itu di Bukit Duri, terus dia menjadi... Ayo ceritakan. Jangan malu-malu. Pada malam itu hujan deras sekali, Tuan.
setan. Pergi kau jauh-jauh. Sampai hari akhir akan tetap menjadi kenangan. Pak Wahab batuk. Pujaan kalbu. Kalau sudah bening, minum saja. Rom, Jangan, Pak. kenapa? Aku takut. Rom, kau takut apa? Jangan, Pak. Anakku surat. Rom, kau jangan takut. Aku kan tidak apa-apa. Jangan, Pak. Nanti anakku bangun. Rom, aku bukan harimau. Jadi kau jangan takut. Jangan, Pak. Aku mau. Asal kita kawin dulu. Kawin. Iya, Pak. Aku akan menyerahkan semuanya. Asalkan setelah kita pulang dari penghulu. Sekarang tidurlah, Pak. Dan pada hari ke-15 ini, waktu pagi hari, ketika Surama berangkat sekolah, Rom, Rom, Kawini aku. tunggulah dulu, Rom. Tunggulah. Nanti kau aku kawini. Kawini aku. Atau aku akan lapor kepala kampung. Rom, aku butuh waktu untuk memikirkannya dulu. Tidak. Kawini aku. Atau aku akan berteriak. Atau aku akan bunuh diri. Rom, tenanglah dulu. Jangan bunuh diri, Rom. Nanti kau akan masuk neraka. Sabarlah. Nanti kau aku kawin. Pada hari ke-15-nya, Tuhan. Gimana? Aku masih butuh waktu untuk memikirkannya, Rom. Jangan mempermainkan aku ya. Sekalipun aku ini babu. Sekalipun aku babu, aku adalah manusia. Dan sebentar lagi aku akan menjadi ibu dari anakmu. Rom, kau juga belum tentu hamil. Aku sudah tidak hamil lagi. Maksudmu kau? Ya. Bawa aku ke penghulu sekarang juga. Setan. Sampai jauh di lubuk kalbu. Nih, minum dulu.
Kakiku pegal-pegal, Kak Talib. Aku tidak bisa tidur. Perutku gerak-gerak lagi, Kak Talib. Dengarlah, gerak-gerak. Oh iya. Kak Talib kenapa belum tidur? Aku ada janji sama pamanku. Minum lagi. Kak Talib tidak boleh pergi. Kenapa harus mementingkan dirinya lagi? Dia udah hianatin ibu. Dia harus menebusnya, Kak Talib. Ma, aku kasihan kepada paman. Paman itu berjasa dalam hidupku. Dia mengajarkan aku untuk menjadi laki-laki dewasa. Mengajarkan aku untuk berani melawan hidup. Juga pada kamu kan? Bukankah dia pernah memasukkan kamu di sekolah SKP? Aku tahu dia telah berjasa padamu, padaku atau mungkin pada setiap orang. Tapi berbuat jasa dengan tanggung-tanggung seperti dia mengawini ibuku. Tapi setelah itu dia meninggalkannya. Itu juga sesuatu yang tidak baik, Kak Talib. Percayalah, memang aku telah memfitnahnya. Aku membalas jasanya dengan air tuba. Aku bilang pada ibuku kalau Om Wahab bermain-main dengan bini orang. Tapi dengan begitu aku telah menyiapkan ayahku untuk merubah hidupnya. Jadi mengapa yang baik itu harus dirusak dengan kedatangannya? Aku tahu benar bagaimana ayahku bekerja mati-matian di tangku sawah. Mengerjakan sawah ibu. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan anak pamanmu, yaitu adik-adikku juga. Kadang-kadang ayah bercerita bagaimana nyamuk yang begitu banyak di saat seorang petani sedang menyalurkan air untuk sawah-sawahnya. Aku lahir di situ, Kak Talib. Di antara petak-petak sawah. Kalau ingat masa kecil yang tak banyak cerewet itu, dibandingkan dengan hidup susah di masa dewasa, ingin sekali kembali pada masa itu, menjadi anak-anak. Tapi kalau tak dapat juga, mendingan aku mati sekarang juga. Ma, kalau anakmu lahir, kamu mau laki-laki atau perempuan? Laki-laki juga boleh, perempuan juga boleh, yang mana sajalah. Kalau menurut aku ya, lebih bagus tuh laki-laki, agar dia bisa jaga adik-adiknya yang perempuan. Belum tidur. Aku ingin membicarakan masalah ini sekarang, Mas. Kau ingin mengatakan sesuatu yang penting? Iya. Aku senang kehidupan di sini. Waktu aku muda dulu, aku tidak pernah merasakan kehidupan sekeras ini, Mas.
Rom, kau mau mengatakan apa? Kau ngelindur. Mutalib tadi datang dan mengatakan bahwa pamannya sudah kembali dari Jawa. Untuk apa dia pulang lagi, Rom? Semua orang tahu kalau dia sudah mati. Ya untuk apa dia hidup lagi? Untuk menghancurkan apa yang sudah kita perbaiki bersama. Dia akan merebut kau dari tanganku untuk kedua kalinya. Lagi pula dulu siapa yang menggambarkan kematiannya, Rom? Surama mengatakan kalau dia ikut tentara. Dan dari kawannya dia tahu kalau Wahab mati tertembak. Surama. Dia tahu siapa asalnya. Dia telah membuat aku tahu siapa diriku, Rom. Kau tahu, Rom? Ketika kau minggat dulu, dia baru berusia 4 tahun. Dan ketika dia menjadi gadis, aku seolah-olah melihat kau waktu itu, Rom. Surama membuat kita kembali bersama, Rom. Dan kau tahu apa yang dia katakan sebelum kita rujuk kawin lagi? Bapak, kalau Bapak benar-benar mau pulang lagi sama Ibu, Bapak mesti ke sawah. Bapak nggak boleh ngelamun saban hari, memikirkan sesuatu yang tidak-tidak. Apalagi sampai Bapak berjudi. Pak, kalau Bapak mainin perasaan Ibu lagi, Amah akan bunuh Bapak. Kau juga tahu, Rom, bahwa ketika lelaki yang mengancam aku, akan kulawan dia. Tapi kalau perempuan yang sungguh-sungguh mengancam, itu artinya dia akan melakukannya, Rom. Mau kemana kau, Rom? Mas, kau harus berterima kasih pada Surama. Mas, Kau takut? kita terancam, Mas. Bagaimana kalau Hardi, Ruci, dan Sumiati tahu kalau ayah mereka sudah kembali? Dia berdosa, Rom. Dia telah meninggalkan anak-anak yang telah dibikinnya. 2 tahun dia hilang tanpa kabar, Rom. Dia jelas berdosa. Aku yang berdosa, Mas. Mengapa, Rom? Aku yang minggat dulu. Aku yang salah. Aku yang menampari kau saban hari, Rom. Surama, dia membuat cerita yang bukan-bukan tentang Wahab. Hingga aku membencinya dan aku kembali kepadamu. Rom. Mari kita istirahat. Kalau Wahab melakukan sesuatu yang tidak-tidak, aku tak segan-segan untuk mencabut golok, Rom. Itulah yang kutakutkan, Mas. Aku paham betul kalau lelaki lekas naik darah untuk mempertahankan kehormatan dan haknya. Tapi apa yang harus aku lakukan, Mas, kalau hal itu terjadi? Siapa saja yang masih hidup, panggilkan saja polisi, Rom. Lalu tangkap dia. Dan anak-anak bagaimana? Itu bukan kehendakku, Rom. Itu bukan berarti aku berkepala batu atau sok berani, Rom. Itu karena kau. Kau hakku. Harga diriku. Dan masa depanku, Romlah.
tidaklah berdosa. Ayah tiriku Wahab yang berdosa. Dia meninggalkan anak bini 2 tahun tanpa kabar berita. Ya jadi jika akhirnya aku mencari jalan yang paling gampang untuk merujukkan kembali ayahku dengan ibuku, itu bukan karena aku benar-benar mengkhianati ayah tiriku, tapi karena desakan hidup. Kami perlu makan. Aku dan ibuku butuh makan. Kami juga perlu kehidupan ini. Kak Talib mau kemana? Bagaimanapun juga persoalannya harus diselesaikan. Tapi pamanmu itu orang sombong, kepala batu dan tidak bertanggung jawab. Kau juga tidak menepati janjimu semalam, bikin dia ngoceh. Biarlah dia ngoceh, asalkan persoalannya selesai. Ini karena aku terlibat. Kalau Kak Talib mau mengurusi pamanmu, uruslah. Tapi aku minta dipulangkan pada ibuku lebih dulu. Kenapa kau begitu? Ya dalam soal ini aku berpihak di pihak ibuku. Aku tidak ingin ibuku dirampas kembali dari tangan ayah koalisi Wahab yang tidak bertanggung jawab itu. Aku lebih cinta pada lelaki yang bertanggung jawab. Lelaki yang cinta pada istrinya dengan sepenuh hati, yang bukannya mementingkan kepentingan orang lain. Ma, kita jangan kalap menghadapi soal-soal seperti ini. Ya sudah, pergilah. Pergilah kau. Tak usah urus resep dokter ke apotik. Antara kita habis di sini saja. Memang aku telah membohongi ibuku. Aku berkata Om Wahab bermain-main dengan bini orang, yang sebenarnya tidak. Dan bahkan aku katakan... Apalagi yang kau katakan pada ibumu? Ya sudahlah, pergilah. Kalian itu tidak pernah memikirkan perasaan istri. Terkutuklah kalian laki-laki. Surama. Sudahlah, pergilah. Surama, aku hanya pergi sebentar. Kau baik-baik di rumah ya. Ya, pergilah. Kau lebih baik memilih pamanmu yang tua bangka yang mau mati itu dibandingkan anak dalam kandunganku yang mau jadi orang nanti. Persoalannya bukan kau melarang aku pergi. Karena kau takut menghadapi kenyataan, Surama. Kau merasa berdosa menghadapi pamanku. Ya, aku merasa berdosa menghadapi semua ini. Aku merasa berdosa. Aku akan mati hari ini juga, Kak Talib. Sebaiknya kamu istirahat. Setelah persoalan ini selesai, aku akan ke apotik mengambil obatmu. Istirahatlah. Aku akan tidur selama-lamanya. Paman.
istriku. Istriku! Istriku telah kau gadaikan. Aku tidak mau ikut campur dalam soal rumah tangga, Paman. Apalagi soal Ibu Romlah. Nanti dulu, Talib. Nanti dulu. Tadi memang aku membentak kau. Tapi karena aku tahu harga diri, akan kurebut apa yang bisa kurebut. Sekarang kau pulanglah. Pulanglah kau ke Banggai untuk mencari uang. Dan aku tidak butuh bantuan. Pulanglah sekarang. Paman. Sekarang juga. Hidup ini bukan persoalan perhitungan, tapi tentang tanggung jawab, Paman. Apa katamu tadi? Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Anak-anak itu. Anak Paman sendiri. Maksudmu, aku akan tetap merahasiakan kepada mereka bahwa aku ini benar-benar sudah meninggal. Itu hanya angan-angan seorang yang gila saja, yang lepas dari tanggung jawab seorang bapak. Kau sekali waktu akan jadi bapak kali ini. Kau akan merasakan bagaimana bapak ingin merebut anaknya kembali. Paman. 2 tahun. 2 tahun Paman pergi. Diam kau! Mereka kelaparan, Paman. Mereka kelaparan! Akhirnya, Tuan, aku kehilangan kekuasaan dan hargaku. Jangan terlalu dipikirkan. Kenapa? Akhirnya Bung akan memilih laut. Karena di laut, Bung bisa menemukan kebebasan dan kekuasaan. Kata nenek moyang saya, minumlah anggur sebanyak-banyaknya. Maka kita akan menikmati dunia dengan bahagia. Oh ya, siapa nama anak muda tadi? Sudahlah, Tuan. Lalu apa yang harus saya perbuat? Masalah perempuan harus diselesaikan antara laki-laki dan laki-laki. Oh, sudah jam 10. Tuan mau kemana? Berlayar. Apalagi? Berlayar itu indah. Kita tidak perlu mengikuti kata-kata orang. Kalau kita mau makan daging, kenapa harus membeli seekor sapi? Tidak, Tuan. Saya tidak mau daging. Saya mau seekor sapi. Tidak praktis. Jadilah manusia yang praktis. Tuan punya anak? Punya 9.
keluarkan ususnya. Biar dia tahu bagaimana kita mengingatkan bini kita. Bertindaklah seperti Arjuna melawan musuh, seperti cerita di pewayangan. Mas, bukankah Mas Madikin? Saya masih ingat rupa Mas dengan benar. Mau apa Mas Wahab? Mas sendiri yang memacul ini semua. Bersama-sama. Enak juga ya Mas, punya hak milik seperti ini. Ya. Ini milik bersama Mas. Lalu Mas sendiri punya apa? Saya hanya punya tenaga. Lain tidak, ini kepunyaan istri saya. Lalu dikerjakan bersama dan hasilnya dibagi dua. Siapa istri Mas? Maaf jika salah Mas. Istri saya adalah istri yang saya perawani dahulu Mas. Romblan? Ya. Setahu saya Rombla belum saya ceraikan Mas. Sama saja Mas Wahab. Setahu saya juga belum saya ceraikan ketika Mas ambil dulu. Ada apa Mas? Mas, jangan menggunakan golok seperti itu. Sungguh, saya tidak akan menggunakan kekerasan. Justru saya datang ke sini untuk mengambil jalan putuskan ini. Saya diberi petunjuk oleh anak kecil. Saya sengaja tidak menggunakan ramai-ramai Mas. Dan saya juga tidak mencoba untuk menculik anak itu. Saya cuma akan menjaga diri Mas. Jika Mas menyerang saya duluan. Kita sama-sama lelaki Mas. Saya tahu bahwa Mas akan memukul duluan. Maka dari itu saya akan bertahan Mas. Tetapi Mas, apa yang Mas minta tidak akan saya berikan. Mas seorang lelaki? Tentu. Dan saya juga seorang bapak. Dan saya kesini untuk mengambil semuanya Mas. Saya tidak akan menggunakan golok ataupun tinju. Saya akan membawanya ke pengadilan. Undang-undang ya Mas. Bukankah undang-undang itu dibikin oleh manusia Mas? Gusti Allah juga membuat undang-undang Mas. Saya bukan orang agama. Tapi saya tahu bahwa dalam surat nikah dikatakan lelaki yang telah meninggalkan istrinya selama 6 bulan atau lebih, itu artinya dia sudah menceraikannya Mas. Karena tadi beri makan dan juga minum. Itu undang-undang Allah Mas. Dan saya pernah menanyakan hal ini ke ahli agama ketika Mas dulu merebut istri saya. Dan saya tak mau direbut untuk kedua kalinya Mas. Saya bukan orang yang berani Mas Wahab. Saya juga bukan orang pemberani Mas. Keberanian saya sudah saya serahkan semua waktu melawan penjajah. Begitu juga dengan saya Mas. Keberanian saya telah saya serahkan ketika saya menjadi jagoan judi dulu. Saya sadar bahwa dengan keberanian saja tanpa tanggung jawab, seperti kisah wayang-wayang, akan membuat dunia ini hancur. Mas pernah menonton wayang? Pernah melihat perang Baratayuda? Berapa banyak orang yang berani Mas? Tapi akhirnya musnah semua.
Saya tak mau jadi begitu. Saya telah menjadi bapak. Dan saya telah memelihara anak Mas Wahab baik-baik selama ini. Seperti anak saya sendiri, Mas. Dan saya akan mengambilnya. Mengambil siapa, Mas? Mengambil yang saya punyai. Tidak bisa, Mas. Maaf, Mas. Saya bukan orang yang berani. Kasihan anak-anak itu. Kalau di antara kita dia mati, karena Mas belum tentu menang, dan saya juga belum tentu menang, Mas. Iya. Anak-anak. Anak-anak yang akan menjadi orang di masa depan, Mas. Saya teringat kepada anak kecil yang mengantarkan saya datang ke sini tadi. Dia tidak terlalu loba seperti kita yang telah besar. Diantarkannya aku kemari dengan tidak prasangka sedikit pun juga. Kau benar, Mas. Jika sekiranya aku menang, anggota desa akan kehilangan seseorang. Tapi kali ini saya kalah, Mas. Saya kalah. Mas tidaklah kalah, Mas. Menurut dongeng, orang yang bisa menaklukkan nafsu tamaknya tidaklah kalah, Mas. Wahab, orang yang mundur untuk suatu tanggung jawab, tidaklah kalah, Mas. Bagaimana, suster? Berdoalah. Anak saya. Bagaimana, dokter? Dia memerlukan banyak darah. Keguguran. Anak saya, dokter. Katakan, dokter. Yang menyelamatkan nyawa Nyonya Surama.
kisah cinta yang pernah aku rasa dan alami, indah dan menarik hati. Wahab, Takkan terlupa. aku sudah menunggumu sejak jam 12 tadi. Apakah kau mau menolongku? Untuk soal apa, Sum? Memang susah sekali untuk bertemu denganmu. Kemarin, aku bertemu dengan keponakanmu. Dan dia mengatakan bahwa kau sedang menginap di hotel ini. Beberapa hari yang lalu, aku juga bertemu denganmu di restoran Pencin. Apakah kau sudah membaca suratku yang kutaruh di bawah vas bunga? Kuharap kau tidak tersinggung ya dengan suratku itu. Wahab, apakah kau tahu bahwa seorang lelaki yang sudah tua itu mudah sekali cemburu? Ya, begitulah suamiku. Makanya, kutuliskan surat untukmu. Janganlah kau ambil hati dengan suratku itu ya. Minumlah dulu. Takkan terlupa sampai akhir nanti. Bagaimana, Sum? Apakah kedatangan kau ke sini tidak membuat suamimu untuk mengawasimu? Hampir buyar. Maksudmu bercerai? Iya, mungkin bercerai. Tapi kalau dia sedang kalap mata, kau tahu, semalam dia menuduh aku yang tidak-tidak. Seakan-akan akulah yang bertanggung jawab atas segala ini. Dan kau tahu, tadi siang juga dia mengutukiku yang tidak-tidak. Wahab, apakah kau mempunyai kawan yang bisa membantu suamiku? Untuk soal apa, Rum? Minumlah dulu. Supaya hilang tegangmu. Ya, aku tidak pernah meminta ini semuanya pada suamiku Samsudin. Tapi dalam keadaan yang seperti ini, aku harus mencari alasan yang demikian. Bodoh dia memang. Kenapa dia lari ke sini? Apa polisi-polisi di Jakarta tidak terlepas dari polisi di sini? Kan dia bodoh. Dia mengatakan bahwa aku tidak bertanggung jawab atas segala manipulasi ini. Bodoh dia. Dan dia mengatakan, "Hei Sum, kaulah yang bertanggung jawab atas segala ini." Dia mengatakan begitu kepadaku. Wahab, aku ini hanya perempuan. Kami hanya menuntut suami kami kalau suami kami itu mampu. Seperti ini. Kalau suami kami itu mampu membelikan mobil, untuk apa kami naik beca? Ya kan? Tapi bagaimana menurutmu? Apa aku akan diceraikannya? Hah? Aku akan diceraikannya? Mudah sekali kan? Jadi, salahkah aku begitu? Bagaimana, suster? Dokter? Bagaimana, dokter? Istri saya Tidak dapat ditolong.
Setidak-tidaknya kau juga ikut bersalah, Sum. Sebab ini semacam kejahatan sosial. Tapi aku melihat jalan. Jalan apa, Wahab? Ya, jalan satu-satunya, kau harus pulang ke Jakarta. Lalu menunggu suamimu dijemput oleh polisi dan dibawa ke dalam penjara. Apa pengertianmu tentang tanggung jawab? Tanggung jawab itu memiliki pengertiannya sendiri-sendiri, Sum. Besar kecilnya, baik buruknya. Ya, tapi tergantung, Sum. Tergantung kepada orang yang mempertanggungjawabkannya. Bagaimana? Rama sudah tidak ada, Paman. Akan berdiri di situ. Boleh aku melihat? Aku yang mengurusnya di waktu kecil. Paman, cepat-cepatlah pergi. Bur Ramla akan datang. Utari, tabahlah dalam menerima semua kesusahan. Semua lelaki selalu ingin menghindar dari tanggung jawab. Lelaki mana? Lelaki yang menghindar dari tanggung jawab seperti suamimu itu, Sun. Dia tidak memikirkan perasaan orang lain. Sewaktu dia merenggut uang, dia hanya memikirkan keuntungan buat dirinya sendiri. Lalu kepadamu, sekarang ini juga, tentu kau akan kuberikan nasihat-nasihat yang untung-untung juga buat musuh. Iya, memang aku yang salah. Kekayaan kami itu lebih dari orang-orang yang di sekitar kami. Seandainya saja dulu aku mengatakan kepadanya agar lebih berhati-hati akan segala hal ini. Ya, aku juga dapat menyimpan sesuatu yang... Perumpamanmu tadi benar. Kalau sudah naik sedan, kenapa harus naik beca? Tapi hanya penjara. Jangan kau sebut lagi tempat terkutuk itu. Ya, aku tahu mengapa sekarang Samsudin ingin cepat-cepat untuk menceraikan aku. Iya, aku tahu. Karena dia ingin pergi ke luar negeri sana dan menghabiskan deposit-deposit dan bank-bank yang dia punya itu. Ya, kenapa aku minta tolong ke sini? Wahab, aku ini istrinya. Aku ingin dimasukkannya ke dalam penjara agar dia bisa bebas untuk pergi ke luar negeri sana dan bersenang-senang dengan ya wanita-wanita di sana, si Amoy, si Grace, ya atau siapa sajalah yang bisa dibayarnya dengan deposit-depositnya itu. Terkutuk kan? Terkutuk memang Samsudin. Itulah tanggung jawab pada masyarakat, Sum. Tanggung jawab sosial. Aku mempraktekkannya selama 2 tahun di dalam penjara, Sum. Sehingga istri dan anak-anakku
menganggap bahwa aku ini sudah mati. Dua tahun cukup mempelajari tanggung jawab di dalam penjara. Aku kembali ke ibu kota untuk mencari sesuatu yang baru untuk membahagiakan istriku dan mengorbankan orang banyak. Aku tidak ingin mengulang untuk kedua kalinya, Su. Baru beberapa jam ini aku mendapat kenyataan yang lebih pahit, Su. Bahwa 2 tahun dalam penjara tidak cukup. Aku harus menebus yang lebih berat. Aku ditinggalkan dengan orang yang aku cintai. Aku kehilangan istri, anak-anak. Mungkin 10-15 tahun atau selama-lamanya. Terima kasih. Kau sudah mengajari aku dan mengkhotbahi aku tentang moral. Iya, moral. Aku hampir gila dengan kata-kata itu. Moral disadari ketika orang harus melawan moral itu sendiri. Dia berlayar tadi pagi, tapi kemudian kapalnya karam. Semuanya selamat, kecuali dia sebagai kapten kapal. Kasihan dia. Dia selalu bermimpi punya keluarga dan punya anak. Tapi pernikahannya selalu berakhir dengan cerai, dan cerai. Sudah ya, saya mau pergi. Aku tak ingin bertemu denganmu, bukan karena aku takut, tapi karena tanpamu aku sudah cukup biru, sudah cukup biru. Kau pegang semua, sudah cukup biru, yeah.
Haruskah aku bertemu denganmu di persimpangan jalan yang semu itu, bagaikan para idola, tapi jiwanya kemana? Apakah